Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Toro Rukmono Aji. Nah, kali ini aku akan membuat video sebenarnya video terkait review si portal mahasiswa PKN STAN itu seperti apa. Jadi tonton terus dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Kita tembuskan 1000 subscriber biar nanti jangkauannya lebih luas dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah langsung ke menu portal buat mahasiswa PKN STAN. Nah, sebelum aku login, jadi gambaran buat teman-teman. Jadi mahasiswa itu kayak diberi fasilitas terkait portal, di mana portal itu mencakup kayak nilai, kemudian bimbingan, terus juga ada SKPM dan lain sebagainya. Kemudian selain portal, itu juga dibekali dengan fasilitas LMS, Learning Management System. Jadi di situ kayak terdapat kumpulan materi, terus kumpulan diskusi gitulah, diskusi sama dosen, sama temen itu juga bisa. Nah, itu dua fasilitas yang dibekali sama kampus. Nah, kali ini aku akan mereview satu dulu ya, fasilitas satu dulu terkait portal PKN STAN. Nah, untuk loginnya ini pakai NPM, terus passwordnya nggak aku kasih tahu ya karena rahasia. Jadi intinya langsung masuk aja ya teman-teman. Masuk. Nah, ini kalau kita udah masuk ke portalnya, kita akan disuguhkan ke dashboard di mana terdapat kayak semacam data diri dari mahasiswa kayak nama, NIK, tempat tanggal lahir. Nah, setelah itu kita bebas mau kemana, misalnya mau ke profil mahasiswa. Nah, untuk profil mahasiswa itu ya terkait profil dari mahasiswa tersebut. Kemudian ada fitur juga peraturan dan buku perkuliahan di mana kita dikasih tahu peraturan di STAN itu bagaimana, larangan apa aja yang harus dihindari, peraturan apa aja yang harus ditaati dan sebagainya. Nah, untuk sistem perkuliahan itu ada nilai, kemudian kuliah, bimbingan akademik, SKPM, sama evaluasi. Nah, untuk nilai itu berarti kayak nilai kita pada waktu kuliah. Karena kalau di kuliah di STAN itu kan penilaian IPK itu kan dari UTS, UAS, sama aktivitas. Nah, coba aku buka ya. Nah, ini nanti aku blur karena nilainya privat ya, jadi nggak boleh untuk khalayak umum. Jadi di sini ada buat nilai UTS, nilai UAS, dan aktivitas. Nanti akan dikombinasikan, terus dijumlah dan dapat IPK-nya berapa. Nah ini ada mata kuliahnya mulai dari semester 3 ini sebenarnya. Karena pada waktu dibuat portal itu aku dan seangkatanku tuh baru semester 3 gitu. Jadi nomor 1 ini mata kuliah di semester 3 gitu. Terus setelah kita review terkait fitur nilai, kemudian ini perkuliahan ya teman-teman. Nah, perkuliahan itu ada KRS sama jadwal mingguan. Nah, untuk KRS itu kayak laporan gitu loh. Laporan kalau kita udah datang atau kita alpha atau bagaimana itu ada di sini. Misalnya nih aku klik. Jadi di sini ada matkul di semester ini, misalnya kan aku semester 6 nih. Jadi semester 6 itu aku ada 5 matkul ditambah dengan karya tulis tugas akhir. Nah, di sini misalnya nih, upaya hukum perpajakan. Nah, ini ada rekap presensinya, di mana kita harus absen pada waktu perkuliahan. Nah, ini nanti kalau udah kita absen, berarti ada presensi kita udah absen. Nah, untuk jadwal mingguan, itu jadwal mingguannya terkait jadwal pelaksanaan kuliah sama link Zoom dan absen. Nah, misalnya ini nih, link Zoom-nya kan ini. Terus kemudian absennya nanti kita klik di sini. Misalnya kita klik di sini. Nah, oke. Gagal karena perkuliahannya sudah selesai atau belum dimulai. Jadi kita absennya itu pada waktu perkuliahan berlangsung. Nggak boleh lebih dari itu ataupun kurang dari itu. Gitu. Dan terkadang kita harus mencoba beberapa kali untuk bisa absen karena mungkin sistemnya banyak yang akses atau bagaimana, jadi harus beberapa kali. Tapi kalau misalnya
malam-malam sih sebenarnya. Kalau malam-malam waktu kuliah malam itu langsung absen bisa. Nah, kalau untuk pagi sampai siang itu padat-padatnya jadwal, jadi harus beberapa kali. Tapi nggak apa-apa, it's okay, tapi sebenarnya ya yang penting kita absen gitu. Kalau misalnya nanti kita nggak bisa absen, sinyal buruk atau bagaimana, kita langsung bilang ke dosen bahwa kita sudah mengikuti perkuliahan dan kita kasih bukti bahwa kita ikut perkuliahan. Udah selesai, nanti dosen akan mengabsenkan kita gitu. Jadi nggak usah takut kalau nanti kita nggak bisa absen lewat portal ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait bimbingan akademik. Nah, bimbingan akademik itu terkait biasanya bimbingan akademik itu dilakukan tiap semester. Nah, tiap semester itu dilakukan 4 kali. Jadi 2 kali itu ngisi parameter. Jadi kayak misalnya apakah kamu badanmu sehat, kemudian sedang tidak memikirkan apa, kemudian apakah nafsu makan dan sebagainya, itu 2 kali sebelum UTS dan sebelum UAS. Kemudian yang 2 kali ini, yang 2 kali satunya itu kita curhat gitu. Misalnya terkait keadaan apa ya, perkuliahan atau curhat apapun lah, curhat pacar atau curhat teman atau bagaimana, itu terserah. Nanti ada dosen pembimbing di sana akan membimbing kita, akan menyelesaikan permasalahan hidup kita gitu, akan merespon. Terus SKPM. Nah, apa tuh SKPM? SKPM terkait kayak sistem poin gitu loh. Poin keaktifan mahasiswa. Misalnya teman-teman ikut seminar atau teman-teman ikut panitia gitu kan. Nah, itu dapat poin. Jadi setiap seminar itu pasti berbeda poinnya. Dan setiap kepanitiaan juga kadang berbeda. Jadi banyak aja ikut seperti itulah. Kayak misalnya aku nih. Misalnya aku gini. Nah, kuliah umum pun yang diselenggarain sama kampus itu pun kita dapat nilai nih. Nilainya 5 poinnya. Kemudian misalnya webinar nih. Aku ikutan webinar hasil kajian BKF dengan tema dinamika kerjasama regional dan bilateral guna memajukan ekonomi nasional 2020. Nah, aku ikut pas semester 5 kemarin. Itu aku poinnya 10. Nah, itu itu tuh sangat menentukan kelulusan kita juga gitu. Jadi ada batas minimal skor yang harus kita harus kita dapatkan gitu. Kalau nggak salah untuk D3 pada waktu itu 240 atau berapa gitu. Nah, mungkin teman-teman yang tahun ini kan D4. Mungkin ya sekitar 300 atau berapa gitulah ya. Nah, itu aku di sini udah, karena ini nggak ada totalnya, kemarin aku pernah notal itu 400-an kalau nggak salah, 400-an gitu. Jadi aman lah ya. Nah, itu pun teman-teman nanti kalau pas ospek dinamika, kalau di STAN itu namanya dinamika bukan ospek ya. Kalau dinamika itu pun dapat loh. Ini dapat 25. Kemudian ada capacity building setelah dinamika itu pun dapat 25. Jadi sangat menguntungkan. Pokoknya ada event-event yang wajib kita ikuti, tapi di luar perkuliahan itu nanti kita juga bakalan dapat gitu. Jadi ya aman lah untuk itu. Walaupun kita nggak ikutan kepanitiaan, aku juga nggak ikutan kepanitiaan, tapi ya udah memenuhi lah untuk skor SKPM. Data HPM tuh sebenarnya sama aja untuk kayak laporan tiap tiap event gitu. Data pelanggaran, nah misalnya teman-teman melakukan sebuah pelanggaran itu nanti di sini ada pelanggaran jenisnya apa, kemudian dikurangkan poinnya itu berapa gitu. Kemudian yang kelima itu terkait evaluasi ya. Nah, evaluasi sebenarnya ada di sini. Nah, evaluasi itu dilakukan tiap semester di akhir tapi ya setelah kita UAS. Jadi mengevaluasi
sistem pengajaran di PKN STAN, baik dari segi perpustakaan, baik dari segi dosen, kemudian materi yang didapat, dan sebagainya. Pokoknya terkait perkuliahan gitu, nanti kita mengevaluasi, kasih poin, range-nya itu 1 sampai 10 gitu. Nanti kalau misalnya pada ratingnya misalnya kurang baik, berarti nanti bisa bahan evaluasi dari pihak kampus gitu ya teman-teman. Terus terkait fitur yang ketiga itu terkait KTTA. Nah, karena sebenarnya KTTA aku udah selesai ya teman-teman. Nah, ini udah aku baru tahu loh ini udah diisi. Oh, belum diisi. Nah, untuk KTTA itu mirip skripsi, tapi kalau skripsi itu kan D4 ya. Kalau untuk D3 itu namanya KTTA, karya tulis tugas akhir. Nah, gitu. Jadi nanti akan ada pelaporan di sini karena ini baru selesai pengumpulan KTTA, jadi mungkin belum diupload di sini. Nanti katanya uploadnya itu pas setelah UAS sekalian sama pengumuman kelulusan semester ini gitu ya teman-teman. Ini terkait ada proposal itu sebelum kita mengerjakan KTTA, kita harus punya proposal terlebih dahulu. Apakah kita boleh melakukan studi kasus terkait itu topik yang kita ambil gitu. Kita harus ada proposalnya. Kemudian ada bimbingan. Nah, bimbingan KTTA itu ya bimbingan gitu. Jadi ada batas minimal teman-teman. Teman-teman perlu ketahui di situ bimbingan KTTA itu ada batas minimalnya. Kalau kita nggak sesuai, maka katanya itu akan mempengaruhi kelulusan kita. Jadi kita harus benar-benar sesuai apa yang ada di peraturan gitu. Kalau kemarin itu bimbingan KTTA minimal 6 kali gitu. Nah, kalau misalnya kurang dari 6 kali berarti akan dipertimbangkan kelulusannya gitu. Pokoknya intinya harus sesuai lah ya. Ini jadwal dan pengumuman jadwal KTTA, kemudian pengumuman KTTA. Gitu. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, jadi motivasi ya teman-teman. Semoga tahun ini teman-teman bisa mengakses portal mahasiswa PKN STAN alias menjadi mahasiswa PKN STAN, atau mungkin tahun depan yang masih berjuang untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, biar ada semangat buat teman-teman untuk belajar dan mencapai cita-cita kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.